kita kembali ke pertanyaan ya. Ya Mbak, silakan. Ya, untuk untuk Mas Radian, perubahan apa sih yang Birgo sudah memberikan impact apa sih kepada masyarakat melalui produk-produknya gitu? Kalau produk-produk kita nggak tahu ya Mbak sebesar apa impact yang kita buat dari produk-produk atau yang udah kita lakuin. Tapi saat ini kami lagi dalam progres untuk membuat sebuah produk yang ya mungkin akan sangat berguna karena kalau dilihat dari banyaknya orang yang kecelakaan karena kecelakaan lalu lintas ya terus patah tulang di lengan gitu masih banyak. Jadi kita saat ini ngembangin case patah tulang di lengan gitu. Jadi untuk biar kita berusaha untuk menyaingi case dari dari gypsum atau dari fiberglass gitu. Jadi banyak kita berusaha memberikan solusi untuk itu. Sekilas nih, Mas Radian keluar dari topik ya. Kenapa menciptakan Birgo gitu? Pertanyaan yang cukup sulit sih. Kita, jadi gini Mbak, kalau aku sendiri mikirnya di Indonesia itu sebuah desain studio independen, bukan studio yang di dalam perusahaan ya in-house designer gitu, itu masih sedikit. Jadi studio desain itu masih sedikit. Jadi kayak kita itu, aku mikirnya pengen kayak di luar negeri itu banyak studio desain yang sangat diperhitungkan gitu, kayak Emulsion, Layer, terus juga Pininfarina, itu banyak. Jadi terus juga kita lihat kan kayak startup kita itu kadang juga ya sorry ya, kadang kalau kita melihat produk-produknya juga kadang kok kurang ya bentuknya. Kalau kita sesuai kalau selera masing-masing, tapi kalau saya sendiri kayak kurang nih, harusnya bisa kayak gini nih. Terus di situ startupnya kayak karena menghemat dana gitu, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin. Jadi akhirnya dari sisi desainnya kadang kurang. Makanya di situ kita pengen worth kalau kamu itu pakai jasa desain gitu. Jadi nggak harus kamu kamu lakuin sendiri semuanya, desainnya juga kamu lakuin sendiri. Karena kita juga selalu mikirin bahwa yang kita desain itu selalu kita pikirin bahwa timbal baliknya nanti kalau kita desain kayak gini, misalnya kayak pendapatanmu bisa kita targetin bisa berapa kali lipat karena produknya cakep gitu lah. Misalnya kayak contoh kayak gini deh Mbak, kayak ya sorry kalau sebut merek ya Mbak ya. Jadi kayak kipas angin Mas Pion gitu ya. Iya. Kipas angin Mas Pion sama kipas angin Xiaomi itu kita akan pasti mikir kayak Xiaomi lebih bagus deh secara visual gitu. Dan itu yang banyak orang Indonesia itu masih kayak enggak kita lebih mikirin functionnya bukan dari formnya atau dari bentuknya gitu. Jadi patut disayangkan soalnya karena di jurusan desain produk itu udah lama banget udah ada di Indonesia gitu. Di awal kalau nggak salah Trisakti kalau nggak salah yang pertama. Correct me if I'm wrong ya. Jadi kita pengen mengembangkan desain produk yang masih teranaktirikan dibandingkan jurusan-jurusan desain yang lain gitu kayak interior atau DKV. Oke, keren tuh. Jadi kompetitor yang sekarang itu
kebanyakan itu karena menang branding gitu ya, apalagi yang sekilas udah brandingnya udah menggebu-gebu gitu, udah kelihatannya udah bisa mengikat trust-nya orang-orang tuh, padahal belum tentu spesifikasinya itu sesuai dengan customer gitu kan. Ya, setuju tuh dengan Mas Radian gitu. Kembali ke topik ini ya Mas Radian dan Mbak Bunga tentang woman planner gitu. Dari sudut pandang seorang CEO Virgo nih mengenai seorang perempuan yang ingin bekerja di startup itu harusnya bagaimana seperti itu? Gimana sorry Mbak. Jadi ya begini, melihat dari sudut pandangnya Mas Radian sebagai CEO Virgo nih tentang seorang perempuan yang bekerja di startup, itu harusnya seperti apa memposisikan dirinya di startup gitu? Apa sih yang bisa diberikan untuk startup dan bisa memenuhi tugas dari CEO dan bisa mencapai target-target dari startup itu gitu? Kalau kita sih mikirnya gini sih Mbak. Jadi kayak target yang Mbak Bunga lakuin sekarang itu sangat-sangat kita sangat-sangat perlu gitu kan pasti gitu. Jadi kenapa kita butuh banyak sebenarnya kita butuh banyak sources gitu ya Mbak. Jadi tapi kita mikirnya kalau banyak sources kita sama diri orangnya juga punya beban masing-masing nanti takutnya kalau apa namanya kayak kita apa sih namanya kayak sinkronasinya tambah susah semakin banyak orang gitu jadi akhirnya itu tadi kayak timnya jadinya kayak terhambat karena hal-hal yang di internalnya aja padahal kita harusnya hustlingnya keluar nih jadi kayak gitu kalau kita mikirnya kalau saya sih lebih mikirnya kayak kita bikin tim kecil aja gitu loh dengan apa namanya kapasitas orang-orang yang kita memang butuhin bukan bukan kita semakin banyak orang semakin ibaratnya Banyak kepala. semakin iya terlihat mewah nanti jadi kayak uh, startup tapi membernya ada 20 untuk di fase-fase awal kayak kita mikirnya kurang deh jadi kita bikin yang tim kecil dulu gitu nanti kalau karena kita berkembangnya tidak berdasarkan anu sih Mbak kita nggak berdasarkan kita butuh apa namanya kayak kayak apa namanya kita harus nambah lini nambah anu gitu enggak tapi kita mikirnya kayak kita udah butuh banget nggak sih gitu kita kita butuh bukan pengen loh ini ibaratnya kalau kalau butuh oh kita belum butuh nih ya udah kita masih bisa memaksimalkan dari orang-orang yang ada gitu dari tim yang ada kalau 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 sekedar pingin-pinginan kayak nanti gambling lagi gitu loh kita mikirnya gitu sih. Oh keren tuh. Untuk Mbak Bunga nih sebagai seorang perempuan yang bekerja di startup gitu, apa sih yang harus dimiliki seorang perempuan yang ingin bekerja di startup atau yang masih ini nih ragu nih, aduh Mbak kayaknya aku kalau di startup nih dominannya cowok gitu dan aku nggak pede kalau semuanya cowok gitu. Kalau Mbak Bunga sendiri gimana nih pengalamannya kenapa kok? Oh iya aku di startup meskipun perempuan sendiri it's okay gitu. Apa ya Mbak? Bingung sih soalnya kan kalau ini kan bukan karena cowok atau cewek sih. Jadi karena diri sendiri sih kayak mau mau berkembang, kayak mau bener-bener mau tumbuh kayak gitu sih Mbak. Jadi bukan karena aku cewek nih, aku harus kerja gini-gini, aku cowok nih harus gini-gini atau aku bisa nggak ya ntar kalau join sama kerjaan yang isinya cowok semua itu nggak ada sih Mbak di dalam diri aku. Jadi kayak ya udah jalanin aja yang dijalanin yang mau aja yang menurut aku relate.
Keren tuh. Jadi nggak mikir cowok atau cewek, tapi kalau udah suka atau relate dengan passionnya, ya udah kerjain aja gitu ya Mbak Unga. Iya sih, Mbak. Oke, kita kembali ke session di mana kita tanya jawab nih sama teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Kalau ingin bertanya langsung boleh open mic atau bisa chat di kolom chat. Dipersilakan untuk teman-teman sebelum saya membacakan pertanyaan dari teman-teman online yang udah ngisi registrasi form. Ada yang ingin bertanya hari ini kepada Mbak Bunga, speaker pada hari ini, dan ada juga CEO-nya Virgo gitu. Oke, teman-teman pada malu nih mungkin nih ya. Kita ini aja menjawab pertanyaan dari yang udah ngisi registrasi form gitu. Pertama dari Mas Leonardo Silih Windanu dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ingin bertanya nih Mas Leo, kayaknya nih dijawab oleh Mas Radian ya. Langkah apa yang pertama kali Anda ambil ketika sudah memiliki ide? Memiliki ide. Kita sih gini sih Mbak, kalau kita mikirnya secara design thinking aja ya. Design thinking itu pertama itu harus empathize dulu. Jadi kita harus menilai sebuah keadaan itu secara berempati, bukan bersimpati. Jadi kan tahu kan ya Mbak bedanya simpati dan empati. Kalau teman-teman juga mungkin kalau yang belum tahu, kalau simpati itu cuman kayak rasa simpati kayak oh ya turut berduka. Tapi kalau empati itu kayak aku turut berduka karena aku pernah merasakan di tempat itu, misalnya kayak gitu. Jadi ada perbedaan di mana empati itu perasaan yang udah pernah dirasakan atau udah dirasakan oleh pribadi tersebut gitu. Jadi kalau kita sih kalau punya ide itu kita kembalikan dulu ke situasi dan kondisinya dengan ide itu tadi benar atau enggak. Kadang kan kita mikirnya kayak di sana luaran sana banyak orang yang mati kelaparan, semisal gitu. Tapi ternyata kita cek enggak kok, ternyata masih banyak yang di atas garis kemiskinan yang meninggal atau yang kelaparan sedikit. Nah, tapi kalau kita mikirnya gini, solusi itu bisa dari kita atau solusi bisa dari pihak lain, Mbak. Jadi kalau solusi yang dari kita tuh mikirnya gini, di sana itu tadi impact-nya kalau misalnya kita solusinya kita harus desain secara menyeluruh, itu tadi words enggak, atau cuman harusnya ini tugas seseorang atau tugas sebuah instansi untuk mengurusi hal itu, misalnya seperti itu. Jadi kalau aku sih mikirnya yang bisa kita cari solusinya, ide-ide itu yang kita bakal kembangkan. Kalau yang ini memang harusnya tugas tugas pemerintah atau apalah instansi atau NGO apa itu, jadi kita biasanya kayak itu bukan tugas kita, tapi tugas kita memang harus mungkin ya dalam tanda kutip kita selalu ngingetin, kita selalu vokal bahwa di sini ini yang ada yang kebutuhan yang harusnya pihak si ini nih yang harus menyelesaikan. Jadi begitu Mas Leo, tips dari triknya dari Mas CEO Virgo nih, bisa diterapin nih. Langkah pertama harus memiliki ide, cari solusinya dulu dan impact-nya tuh apa gitu ya Mas Radian. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada Mbak Audi Nurhalis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bagaimana pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur?
Mungkin bisa dijawab Mbak Bunga nih, pola pikirnya sebagai seorang entrepreneur. Kalau dari aku sendiri, mikirnya buat selalu berkembang sih, kayak selalu berkembang, selalu mau belajar buat ngembangin diri sendiri. Jadi dan apa ya? Dan kayak pokoknya tetap mau belajar sih Mbak buat ngembangin diri sendiri, ngembangin perusahaan. Jadi itu sih lebih ke personal aja. Personalnya. Mungkin saya tambahin sih Mbak, boleh ya? Boleh banget dong, boleh banget. Jadi gini, kita mungkin kayak Mbak Bunga ini kayak tadi kan yang sebenarnya kuliahnya desain produk misalnya kayak gitu. Tapi kan dia harus juga berkembang, dia nggak boleh apa namanya hanya punya ilmu di satu bidang aja gitu. Kita harus berkembang juga. Contoh kayak saya di awal perusahaan ini terbentuk, kita itu kayak cuman kumpulan dari desainer produk gitu loh. Dari founder-foundernya itu cuman desainer produk. Padahal untuk membuat sebuah perusahaan kita butuh badan hukum, kita butuh kalau sudah badan hukum kita mempunyai apa kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak bla 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 gini, dan kita harus secara finansial dan secara akuntansinya harus bagus. Jadi kalau dulu saya yang mengalah gitu. Jadi saya yang sebagai desainer produk, teman-teman lain sebagai desainer produk, ya udah ya. Tapi aku yang oke, aku nggak akan mengurusi desain produknya. Aku akan ngurusin dari sisi perusahaannya. Aku akan yang apa namanya yang ngurusin pajak, ngurusin keuangan. Aku yang ngurusin apa namanya kayak legalitas, terus surat menyurat kayak gitu. Jadi akhirnya kita nggak boleh cuman berbekal satu ilmu aja gitu. Kalau mikirnya satu ilmu aja, terus dalam tanda kutip tadi satu semua yang founder-foundernya itu satu bidang ilmu, terus nanti akan ada timbul ego nantinya dan nggak ada yang ngurusin perusahaannya akhirnya. Jadi mending bikin komunitas aja daripada bikin perusahaan kalau menurut saya, kalau seperti itu gitu. Ya, setuju tuh sama Mbak Bunga dengan Mas Radian gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas Radian sama Mbak Bunga, boleh dijawab nih siapa yang ingin menjawab. Apa saja resiko-risiko dan bagaimana mengatasinya saat menjadi womanpreneur in startup? Dari Farah Al-Safira, dari PT TS Pratama. Boleh nih siapa nih yang mau jawab resiko menjadi womanpreneur di startup? Mungkin Mbak Bunga nih relate sama womanpreneur nih. Lebih ke kerjanya banyak sih Mbak. Simpelnya gitu. Banyak banget yang harus dikerjain, kayak tugasnya banyak, PR-nya banyak. Cuman itu ya bukan cuman sih. Resikonya itu sih banyak banget. Kalau dari Mas Radian nih, resikonya nih seorang perempuan kerja di startup atau nggak punya waktu untuk gimana gitu? Mungkin bukan nggak punya waktu sih Mbak, tapi waktunya bergeser kayaknya. Jadi kayak geser bahwa work hour-nya segini gitu, terus apa namanya, jadi leha-lehanya, senang-senangnya, bersosialisasinya itu akhirnya di waktu selain itu. Sorry, kendala sinyal tadi tiba-tiba menghilang gitu. Ya, Mbak. Gimana Mas Radian? Jadi ya itulah di waktunya bergeser gitu. Jadi harusnya kita apa namanya kalau
mungkin tugasnya tadi kan banyak gitu, terus mungkin harus selesai, deadline-nya udah dekat. Jadi mungkin waktu senang-senangnya atau waktu bersosialisasi dengan teman-temannya itu mundur gitu loh Mbak, ke arah jam yang lebih malam atau gimana kayak gitu. Iya, betul. Setuju tuh sama Mas Radian. Sorry. Agak sinyalnya agak ini sih. Oke, betul. Oke, kita continue. Jadi resikonya itu mungkin kurang ini ya, kurang sedikit waktu untuk kalian bisa hang out atau apalah yang kegiatan-kegiatan yang sering kalian lakukan buat refreshing atau apa gitu, karena biasanya dikejar target gitu dan tasnya juga banyak gitu, dan itu emang resiko kerja di startup gitu, karena membangun sistem sendiri gimana caranya untuk bisa get in touch sama customer dan mendapatkan profit atau revenue dari situ gitu. Pertanyaan terakhir nih, mungkin ada yang mau bertanya di sini sebelum saya jawab pertanyaan terakhir dari teman-teman yang udah registrasi. Oke lah, baik kalau teman-teman masih malu nih di sini. Kita pertanyaan dari Indra Rahma Pratiwi dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bagaimana cara agar tumbuh rasa percaya diri dan semangat yang tinggi pada diri kita? Mantap tuh. Jadi orang-orang startup nih percaya dirinya udah overload nih ya. Apa ya? Ini pertanyaan buat siapa Mbak? Buat Mbak Bunga atau saya? Boleh deh dua-duanya nih, atau Mas Radian pengen jawab nih. Kalau percaya diri itu lebih kepepet sih Mbak, kebayang Mbak. Kenapa tuh bisa gitu? Ya, Kalau nggak kepepet, gimana gitu ya Mbak Bunga? Mau nggak mau gitu ya? jadi sebenarnya dari awalnya seperti itu sih Mbak, kayak kepepet. Kalau dari saya sih, seumpama Mas Radian atau tim kita ada event ini A, B, C, jadi atau ketemu orang, yang ini ketemu orang, event ini, mau nggak mau kan harus cuman kesisa aku ya. Jadi gimana ya harus maju Mbak. Jadi secara nggak langsung nungguin percaya diri dari kepepet itu tadi sih. Kalau dari aku, Berarti kayak sekarang gini mau nggak mau harus speak up gitu mewakili Virgo ya Mbak? Apa? Jadi untuk yang sekarang ini, yang sekarang Mbak Bunga jadi narasumber ini, mau nggak mau harus speak up gitu ya? Mewakili Virgo gitu. Nggak jelas Mbak. Mbak putus-putus sih. Suaranya kurang jelas Mbak, sorry. Oh ya, jadi untuk yang sekarang ini nervous nggak nih ketemu teman-teman Mbak Bunga? Jadi narasumbernya di Katalis nih. Ya nervous sih Mbak. Ini kebetulan aku baru pertama jadi speaker loh. Wah mantap sekali nih. Jadi kayak udah apa ya? Kesempatan bagus nih buat Mbak Bunga untuk nanti next event selanjutnya bisa mengundang Mbak Bunga juga dengan Mas Radian nih. Biar menjadi kedua kalinya untuk Mbak Bunga. Mungkin teman-teman yang mau Kalau Mas Radiannya udah sering Mbak. Oh Gimana? gitu. Ya. Untuk mungkin teman-teman yang ingin mengajak atau mengundang Mbak Bunga nih menjadi narasumber tentang startup atau bisnisnya Virgo, boleh tuh. Bakal jadi kedua kalinya Mbak Bunga tuh. Jadi iya emang sih kalau di startup itu kebanyakan yang menjadi narasumber atau speaker itu adalah kalau nggak CEO-nya atau co-foundernya gitu ya. Jadi kebetulan Iya, cowok juga kan Mbak. iya betul, kebetulan banget di sini Virgo punya Mbak Bunga nih dan relate sama topik kita pada hari ini gitu. Kalau Mas Radian, rahasianya nih buat percaya diri, udah melanglang buana jadi speaker sana sini gitu, tipsnya apa sih buat bisa percaya diri? Kalau banyak sana sih nggak terlalu banyak gitu juga sih Mbak. Tapi kayak
kayak harus jadi face of the company itu memang butuh banyak ketemu sama banyak orang. Betul, setuju. Kalau kita mikirnya kayak aku nggak berani, aku minder nih sama orang tersebut, aku apa namanya kayak takut ketemu orang ini, takut kalah saing atau gimana, itu sih nggak nyelesain masalah sih. Tapi kita itu kayak gini sih Mbak, kalau kalau saya sih dengan ketemu orang-orang yang lebih tinggi ilmunya dengan saya, itu malah jadi kayak wah akan menjadi sebuah perbincangan yang menarik, dan di situ kayak kita akan timbul insight-insight baru yang bikin kita oh nggak pernah kepikiran sebelumnya jadi kepikiran gitu. Contoh kayak beberapa kali ketemu sama kepala daerah yang mungkin kalau di kita sekarang di Surabaya kita kalau aku sih pernah ketemu sama gubernur, wakil gubernur kayak gitu, terus juga dulu sih ketemu sama kepala Bekraf gitu. Jadi kita selalu ngobrol bahwa industri kreatif itu arahnya kemana gitu loh. Jadi kalau dulu mikirnya gitu. Jadi akhirnya di situ kayak sebenarnya beliau-beliau ini juga makannya juga sama-sama nasi sih, cuman dia pengalamannya lebih banyak. Jadi bukannya kita, dengan cara terus minder gitu enggak, tapi kita harus malah percaya diri bahwa kita harus nambah ilmu kita dan pengalaman kita. Makanya kita bisa bisa sejajar lah, mensejajari beliau-beliau yang udah banyak pengalamannya itu sih. Ya, setuju banget tuh. Jadi kalau kalian ingin percaya diri, kalian show up aja gitu. Kalau ada diundang atau kesempatan apa, tinggal ini. Halo. Lagi gangguan nih sepertinya. Aman kok Mbak Meldi. Suaranya nggak masuk Mbak. Unmute. Oh iya, udah jelas belum? Sudah jelas. Mbak Bunga nih yang anu. Oke. Jadi kita nunggu dulu nih dari Mbak Bunga nih. Mungkin kendala sinyal. Oke. Sorry Mbak, wifi-nya mati. Oke, nggak apa-apa. Emang kalau webinar kayak gini, ini sih tantangannya sinyal ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Masih ada Mas Radian nggak di situ? Masih nih. Masih Mbak, tapi kayaknya habis ini saya undur diri sih. Oke. Mas Radian, nanya nih, apa sih yang didapatkan dari mengikuti program Starco gitu? Oke, kemarin itu saya dapat mentor kan ya, mentor dari, saya lupa namanya lagi, maaf ya Bapak. Nggak apa-apa. Jadi kalau mendengarkan ini, tapi saya kasih kredit yang luar biasa untuk beliau, jadi yang ngasih banyak masukan dan insight. Terus kayak beliau selalu tanya bisa kapan nih gitu. Jadi malah yang beliau yang ibaratnya ngejar-ngejar untuk kamu harusnya mentoring loh hari ini gitu. Soalnya kita, kalau saya sih jarang ada waktu sih Mbak, makanya kayak karena tim kita juga tim yang kecil, itu kita berarti banyak tanggungan yang harus kita kerjakan, banyak tugas yang harus kita kerjakan. Jadinya kayak waktunya untuk ini kapan, untuk mentoring kapan gitu. Jadi tapi kemarin alhamdulillah sih bapaknya waktunya sangat leluasa gitu. Jadi akhirnya kita kayak bisa tanggal segini nggak Pak?
oh bisa, oke di tanggal segitu ya, oke gitu. Jadi terus juga banyak insight-insight, apalagi juga beliau ternyata punya startup yang jurusan bidangnya itu bidang kesehatan yang dimana kita butuh banget sekarang. Jadi ya itu keuntungannya banyak sih itu tadi. Apalagi dalam tanda kutip kita dibayarin sama inkubator. Gitu. Ya, ya. Yang paling terasa di coaching sama coachnya dari Virgo ini apa sih, Mas Radian? Oke, yang paling kerasa kemarin kita tanya-tanya Mbak, maksudnya untuk pitchingnya yang baik gimana gini-gini. Jadi kita nggak selain dari beliau, kami juga ada mentor-mentor dari luar. Jadi kita saling saling recto verso lah, saling isi antara insight dari beliau dengan dari mentor-mentor yang lain. Jadi ya alhamdulillah makanya hari ini saya kayaknya waktunya udah mendekati. Hari ini kami harus demo day dulu untuk Tech Plan Indonesia yang diadain sama NGO dari Jepang. Jadi ya makanya mungkin 5 menit lagi saya harus undur diri untuk ngikutin itu. Jadi saya kesempatannya nemenin Mbak Bunga cuman ya mungkin 5 menit lagi. Oke, thank you Mas Radian dari Virgo dari Virgo ini adalah salah satu peserta dari startup coachingnya Katalis begitu, dan udah dirasakan nih dampaknya juga belajar cara pitching gitu ya. Sempat ini juga ya Mas Radian berkenaan dengan tadi yang event Jepang tadi itu apa tadi itu Mas Radian boleh disampaikan lagi? Oke, ini kita lagi jadi finalis di Demo Day Tech Plan Indonesia, masih chapter Indonesia. Kalau tembus insya Allah ke Tech Plan ASEAN di Singapura, lalu ke Jepangnya. Tapi alhamdulillahnya dari banyak startup kita terpilih untuk itu, dan kita ngasih kredit banget kepada mentor saya di Startco, terus juga mentor-mentor yang lain yang kita mintain visinya atau insight-insightnya dari beliau itu. Jadi kita sangat berterima kasih atas itu. Oke, keren banget tuh. Mas Radian udah ngasih dampaknya udah dirasakan nih sama Mas Radian hingga bisa ke event yang internasional begitu ya Mas Radian. Gitu. Oke, thank you Mas Radian atas waktunya. Saya kembali lagi ke Mbak Bunga. Semoga sukses selalu untuk Virgo dan lancar tuh lomba startup-nya gitu. Pertanyaan terakhir nih Mbak Bunga, untuk pesan untuk teman-teman yang lagi penggiat startup dan mereka adalah seorang perempuan, apa sih yang Mbak Bunga ingin sampaikan kepada mereka? Apa ya? Kalau dari aku sih jangan capek buat belajar sih Mbak. Soalnya kalau di startup itu kita harus lebih belajar terus belajar lagi. Itu sih Mbak yang paling penting sih, dan menurut aku basic banget. Iya, betul, setuju dengan Mbak Bunga. Jadi untuk kalian yang seorang perempuan juga ingin join startup atau bekerja atau membangun startup sendiri, jangan takut untuk ke zona itu gitu, karena yang di startup itu juga proses belajar gitu untuk mengembangkan startupnya gitu. Dan sekali lagi percaya diri itu penting dalam membangun startup itu. Ya, Mbak. Itu sih teman-teman. Ya. Oke Mbak Bunga, terima kasih untuk hari ini, untuk waktunya, dan terima kasih untuk Virgo, Mas Radian, dan tim lainnya. Semoga sukses selalu gitu. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Boleh foto bersama? Boleh. Oke, sebentar.
Mbak Rizky boleh dibantu untuk screenshot. Oke, bentar ya, Mbak. Oke. Yang mau open cam boleh open cam. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Bentar-bentar, Mbak. Kamera aku kayaknya agak error deh. Oke. Boleh. Satu, dua, tiga. Lagi. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Boleh ini boleh apa namanya? C gini tangannya. Mbak Rizky minta tolong di ini ya. Ya. Satu, sudah. Bentar-bentar, Mbak. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Udah ya Mbak Rizky, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Mas Radian, Mbak Bunga, terima kasih atas pengalaman, insight-nya yang begitu luar biasa. Dan teman-teman juga yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Kita kembali lagi di Sabtu depan di acara CCS episode 5 jam 10 setiap hari Sabtu. Gitu. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Mbak Bunga, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Thank you Saya izin semuanya. Ya, saya izin live.